Kalau orang-orang baik, kalau orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integritas, selamanya tidak mau berpolitik, ya nanti yang ada di sana adalah orang-orang yang tidak baik. Pragmatisme yang saya sampaikan tadi, ya terkait dengan kapitalis kaitannya dengan pemilu, itu sebenarnya ya dimulai dari regulasi sendiri. Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Kumis, kupas masalah dan isu. Berbahagia sekali hari ini saya bisa diberi kesempatan oleh seorang tokoh, yaitu Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra Jawa Tengah, sekaligus pimpinan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu beliau Bapak Insinyur Sriyanto Saputro, Magister Manajemen. Assalamualaikum Pak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kumis. Iya. Sehat Pak Sri? Alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat. Matur suwun Pak Sri, kalau undang Pak Sri ya. Hari ini saya beri kesempatan untuk bisa interview dengan panjenengan, tokoh yang saya lihat di browsing itu ada fenomena baru tentang Pak Sri. Wah, apa itu? Nanti mungkin saya akan menanyakan tentang melawan politik wani piro, itu menarik Pak Sri. Oh ya. Tetapi sebelum itu Pak Sri, jenengan dari mulai karir di dunia pers Pak Sri. Iya, betul. Ya. Sehingga sekarang sudah di Gedung Berlian. Iya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bapak, yaitu kenapa panjenengan masuk di dunia politik, Pak Sri? Ya, gini ya, dulu saya itu tidak pernah bermimpi, apalagi berobsesi ya untuk berpolitik. Walaupun ketika saya menjadi wartawan, jurnalis di Suara Merdeka di era tahun 91 mulai, kemudian kebetulan tugas saya itu waktu itu liputan saya di kantor gubernur dan juga di DPRD Jawa Tengah. Kembali ke sini lagi. Ya, otomatis sering berinteraksi dengan orang-orang politik, termasuk yang sekarang ini menjadi tokoh nasional seperti Mas Cahyokumolo ketika masih di Golkar, ya kemudian Abdul Qadir Karding yang waktu itu masih di Jawa Tengah. Kemudian, tapi mungkin Allah itu udah menuntun saya ternyata ke jalur politik. Ya, itu ada penyebabnya ya. Yang pertama, harus saya akui bahwa secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, sebenarnya yang menuntut dalam tanda kutip waktu itu saya akhirnya berpolitik itu, istilahnya latihan berpolitik itu, CEO Suara Merdeka, Pak Kukrit Suryo Wicaksono. Waktu itu yang pertama, saya ini menjadi kepala biro kota Suara Merdeka di tahun 2001 sampai 2003 ya. Waktu itu hanya 2 tahun, tiba-tiba saya ditugasi menjadi pemimpin redaksi koran Sore Wawasan. Padahal di waktu itu belum era sekarang, era media online, yang namanya Wawasan itu kan koran besar di Jawa Tengah. Pada waktu itu. Otomatis saya belajar merorganisir ya sebuah lembaga besar, sebuah persaingan, sebuah kompetisi. Ya, minimal saya harus berkalkulasi setiap hari, harus menyiapkan strategi. Alhamdulillah waktu itu Wawasan bisa booming, itu yang pertama. Baru 2 tahun di Wawasan, usia saya masih 38 tahun waktu itu, karena diangkat menjadi pempret di umur 36 tahun. Saya tidak pernah juga bermimpi tiba-tiba saya diminta untuk maju ketua PWI Jawa Tengah. Otomatis waktu itu sudah mulai belajar berpolitik. Kira yang mendukung saya kira-kira siapa, yang sudah pasti, yang belum diyakinkan. Ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga yang juga tidak pernah saya sangka, ya saya ingat persis ya, pada 19 April 2009 pemilu ya itu. Jam setengah 4 sore, saya itu dipanggil Pak Kukrit. Waktu itu saya kira biasa bahas Wawasan. Nah ternyata di situ itu ngomong-ngomong soal pilkada Kota Semarang. Dia didatangi Sumarmo waktu itu Sekda. Dia Marmo tanya kepada Pak Kukrit, mau maju wali kota enggak? Jawab Pak Kukrit tegas, tidak.
Kalau tidak berarti salah satu di antara calon wakil wali kota yang saya incar Mas Srianto. Nah, saya ditanya Pak Kukrit, gimana Om Sri? Waktu saya jawab, saya juga tidak pernah bermimpi Pak untuk maju wakil wali kota. Tapi kalau ini bagian dari tugas, otomatis saya siap. Akhirnya 2009 itu sampai Pilkada 2010. Akhirnya saya melakukan branding juga. Waktu itu baru di mana-mana. Saya mempersiapkan semakin meningkatkan elektabilitas maupun popularitas saya di Kota Semarang. Alhamdulillah waktu itu dari survei di 2009 akhir itu calon kandidat wakil wali kota tertinggi surveinya saya. Waktu itu sudah 17%. Mas Hendi waktu itu belum, hanya masih 0, sekian persen yang sekarang wali kota, karena dulu Mas Hendi belum daftar juga belum, tapi in the last minute Mas Hendi daftar. Waktu itu saya daftar ke PDI Perjuangan karena saya belum berpolitik, belum punya partai. Akhirnya kompetisi untuk merebutkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan jatuh kepada Marmo dan Hendi. Nah dari situlah, karena saya nggak jadi maju, Pak Abdul Wahid, Ketua Gerindra Jawa Tengah, mencari saya. Ketemu di Hotel Novotel Semarang. Waktu itu apa? Saya ditawari menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Nah, saya dengan halus saya menolak. Ya alhamdulillah saya kebetulan sejarah saya dengan Pak Wahid itu saya kenal Pak Wahid itu jauh sebelum Pak Wahid berpolitik juga. Beliau Ketua Umum APTRI waktu itu kan sering protes kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang pertebuan, gula. Kalau demo misalnya gitu, telepon saya minta dikirim wartawan. Nah dari situ kenal. Nah saya kaget di tahun 2009 mau pemilu, saya ingat persis. Pak Wahid sudah di Ketua Gerindra masih baru. Beliau di Hotel Grasantika telepon saya, Mas di mana? Saya di kantor. Kantor saya kan dekat. Saya merapat ke Grasantika. Saya kaget. Saya sampai guyuran sama Pak Wahid ya, karena saking akrabnya waktu itu ya, sebagai sahabat ya, saya dengan boso ngoko, jadi kan serius Pak, tenanan gitu partai, udah pasti ya. Nah, waktu itu saya memang membackup dari belakang lah, dari sisi pemberitaan media Gerindra masih baru itu. Waktu itu ternyata beliau Gerindra itu mengadakan kampanye Pak Prabowo pertama kali di lapangan Simpang 5. Nah itu awal-awal kami kenal, makanya begitu saya mau ada wacana ditugasi maju wakil wali kota, saya melobi Pak Wahid. Pak Wahid saya ingat jawaban Pak Wahid, Mas, partaiku cilik, masih kecil, Kota Semarang hanya 4 kursi. Udah gini aja Mas Ri, masih cari partai, kalau nanti sudah dapat Gerindra siap gabung. Sampai-sampai saya itu membawa korban dalam tanda kutip seorang ketua DPC Kota Semarang. Ceritanya gini, mungkin ya waktu itu Gerindra belum tertata ya. Pilkada itu mungkin masih tidak ada koordinasi yang baik. Karena partai baru. Ya, karena partai baru. Padahal Pak Wahid sudah komunikasi dengan saya. Tiba-tiba Gerindra Kota Semarang deklarasi mendukung salah satu pasangan calon. Calon wali kotanya Farhan waktu itu. Tanpa seizin Pak Wahid. Malah Pak Wahid telepon saya. Wis Mas, aku tak pecat gitu. Akhirnya yang bersangkutan benar langsung dilengsarkan dari ketua DPC. Nah disitulah ketua DPC Kota Semarang, nggak perlu saya sebutkan namanya waktu itu, apapun beliau juga dulu berjuang untuk Gerindra. Akhirnya di PLT oleh almarhum Pak Guspri, sekretaris waktu itu. Disitulah karena kosong, begitu saya nggak jadi maju wakil wali kota, Pak Wahid ngincer saya, maunya saya jadikan ketua DPC. Ceritanya seperti itu. Nah, kemudian saya belum bersedia waktu itu. Dalam hati saya saru lah, habis nyalon wakil wali kota nggak jadi maju. Tapi saya potong Pak, biasanya itu politisi itu kalau ditawari jabatan itu kan bukan ditawari, malah berusaha mencari jabatan itu. Lah jenengan malah menolak. Itulah saya. Padahal waktu itu saya mencoba diplomatis pada Pak Wahid. Loh, aku ono sing duwe, Pak. Itu loh. Terus apa? Pak Kukrit. Ternyata beliau Pak Wahid menemui Pak Kukrit. Pagi-pagi Pak Kukrit ke kantor saya, nawari saya tadi. Berarti kan sudah ada jaminan dari Pak Kukrit kalau mau jadi ketua. Saya masih ingat kata-kata Pak Wahid. Pak Sri, kalau mau Gerindra itu ke depan mungkin nanti bisa menjadi partai besar. Siapa dan tahu sekarang dari kota nanti Pak Sri menjadi pengurus di Jawa Tengah. Waktu itu saya, mohon maaf Pak, saya tak konsentrasi ngurusi wawasan. Itu
Setelah itu saya nelpon Pak Wakil, Pak, mohon maaf saya belum bisa bergabung, saya tak bantu dari belakang. Wah, Pak Wakil itu gelo waktu itu, wah piye. Akhirnya selang berapa belum ada setahun, telepon saya lagi. Pak Wakil itu mau penyempurnaan Gerindra Jawa Tengah. Mas, gabung yo. Wis milih wakil ketua piro. Sing penting ora sekretaris mergo mesake Agusan gitu loh. Saya lagi-lagi udah Pak, saya tidak usah masuk struktural, tapi sebagai sahabat saya tak bantu dari belakang lewat media saya gitu. Ya wis. Itu 2010, 2012 akhir, hampir 13. Nelpon saya lagi. Lama nggak ada komunikasi. Mas di mana? Di rumah. Mas esok ketemu ya. Aku pengen ngobrol, diskusi di salah satu rumah makan di Semarang. Itu kan mau Pilgub Jawa Tengah. Ya, mau Pilgub Jawa Tengah. Ternyata beliau itu, saya sebagai sahabat butuh masukan-masukan saya. Mas, ini mau Pilgub Jawa Tengah. Teman-teman itu kok dorong saya untuk maju wakil gubernur. Menurut Mas Ripi, waktu itu saya sampaikan, bagus Pak. Ini ibarat mobil itu, ya mesinnya diangeti, ya benran jedel gitu, olinya bergerak gitu. Itu penting untuk branding satu. Cuma waktu itu saya malah pesan pada Pak Wakil. Apa Mas? Satu, yang tidak terlalu ambisius. Yang kedua, jangan keluarkan finansial berlebih dulu. Jangan seperti saya kemarin. Saya ente-entean habis-habisan gitu. Nah, kemudian waktu itu habis pilkada 2012 kan pilkada DKI. Gerindra koalisi sama PDI, ngusung Jokowi Ahok. Saran saya karena Gerindra waktu itu 9 kursi, logikanya kan target wakil gubernur. Realita politik bahwa sekarang ini yang buka pendaftaran PDI Perjuangan. Akhirnya Pak Wakil saya sarankan daftar PDI Perjuangan. Waktu itu saya ingat persis, hari Selasa, pertemuan habis maghrib pas buka puasa. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, Mas, hari Kamis, Mas ini Semarang nggak? Ada Pak. Tak undangnya DPD ya. Padahal saya orang luar, diajak rapat DPD di mana? Siliwangi Mas. Real, saya ingat persis itu. Di Siliwangi itu apa? Nanti masih jelas nek konco-konco ben mudeng. Akhirnya kita rapat bersama fraksi dulu, ada fraksi, ketua fraksinya Mas Heri Pujiatmoko. Ada Pak Wakil di situ. Saya sekarang wakil ketua. Ya, itu saya beri masukan sampai daftar ke PDI Perjuangan. Sampai itu semula itu saya suruh beri keterangan pers. Saya nggak mau, saya orang luar. Lah, tapi sebelum tawaran untuk diajak rapat tadi, ada kalimat terakhir Pak Wakil. Inilah sejarahnya akhirnya saya gabung Gerindra. Pak Wakil itu waktu itu saya ingat didampingi almarhum Pak Wasiman sama Pak Jumadi. Bertiga beliau. Terakhir Pak Wakil, Mas, 2014 nyalon ya? Loh, saya kaget. Nyalon apa Pak? Loh, DPR Provinsi. Mas Sri kan yang terkenal, nanti dapil siji, insya Allah gue seorang kursi, karo Mas Agus, kan gitu. Saya apa langsung, oh iya Pak, enggak. Saya apa, pertama masih trauma, yang kedua, ya mohon maaf dengan orang rumah. Ibaratnya saya nabung sebagai wartawan, istri saya PNS, bertahun-tahun, itu bablas ketika saya proses politik. Karena ditugasi calon wakil wali kota tadi. Nah, setelah itu saya merenung, baru 3 bulan berikutnya memberi jawaban Pak Wakil. Pak, bismillah, ini istri saya boleh nyalon. Saya tanya, yes, alhamdulillah. Akhirnya diajak ke Pemalang. Waktu itu ada konsolidasi pelantikan ranting se-Kabupaten Pemalang. Saya diajak ke sana, ada sekjen. Setelah sekjen pulang Jakarta naik kereta, kita itu terbatas, ada Pak Wakil, almarhum Pak Agus, Mas Heri, kemudian Mas Iskandar, sama satu lagi siapa waktu itu ya. Itu, ayo ngumpul rapat yuk bahas pencalekan yang provinsi, dapil. Istilahnya itu kan ada waktu itu 10 dapil Mas. Dapil itu yang plot nomor 1 siapa-siapa. Itu saya ingat persis. Dapil 1 sudah ada 2, ada 3, ada 4, 0, 5, 0, 6 sampai 10 semua sudah terisi. Kemudian Pak Wakil nawari saya, Mas, masih tetap di dapil 1 tapi tidak nomor 1, apakah geser tapi nomor 1? Waktu itu saya masih pede, saya nyantai aja, udah nggak apa-apa, saya dapil 1 nggak nomor 1 nggak apa-apa. Cuma untung saya itu langsung tek 1. Nah, kalau saya dapil 1 berarti saya taruh dengan almarhum Pak Agus Pri. Padahal
Pak Agus Pri itu di 2009 satu-satunya dapil yang tidak dapat kursi ya di dapilnya Pak Agus waktu di dapil 9 awal itu ya di Tegal sekitarnya. Kemudian saya habis itu ada Mas Heri sama Mas Iskandar itu yang meyakinkan kepada saya waktu itu, wah sebetulnya nomor satu minimal punya istilahnya lebih strategis lah. Lah disitulah akhirnya deal, ya udah saya tak geser. Terus Pak Wakil, ya wes dapil 4 atau 5. Saya jawab apa? Dapil 5. Loh kenapa Mas? Oh 5. Lah rumah saya Boyolali asli saya. Gitu loh. Akhirnya Pak Wakil, Mas jelas saya abot dapil 5 wes manut aku dapil 4 wae. Kita punya wakil bupati Kragen waktu itu Pak Daryanto. Kemudian wakil bupati mana itu kita ngusung juga di Wonogiri, Mas Yuli. Ya akhirnya bismillah akhirnya deal saya dapil 4 waktu itu. Dapil 4 yang hari ini dapil 6 ya. 4 itu Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Kandang merah itu. Wah, kandang merah. Nah, makanya ini sudah modalnya cekak di kandang merah. Makanya saya sampaikan tadi, bagaimana saya punya strategi dengan duit terbatas, alhamdulillah saya bisa terpilih. Itu ceritanya gitu Bang Kumis. Bernostalgia. Ya kemudian ada pertanyaan lagi Pak Sri, yaitu kenapa harus Gerindra Pak Sri? Kan ada banyak partai Pak. Iya, ya gini ya, sebenarnya ya waktu itu ketika partai-partai ini kan sudah mulai banyak ya. Tentunya pertama pasti saya kan juga menganalisa prospek ke depan. Yang kedua ada figur Pak Prabowo. Ya jujur saya kenapa kalau tadi pertanyaan awal jenengan, kenapa dari jurnalistik kok kemudian tertarik? Tertarik itu selain karena faktor yang lain juga. Saya itu waktu itu ketika masih menjadi jurnalis pernah mendengarkan pidato Pak Prabowo. Apa itu pidatonya Pak Prabowo yang benar-benar sampai meresap ke hati, kemudian saya tertarik gabung Gerindra, ditawari akhirnya saya mau itu. Pak Prabowo dulu menyatakan kan selalu bahwa image bahwa politik itu kotor. Ya kan, politik itu kotor. Kemudian Pak Prabowo kan selalu menyampaikan kalau orang-orang baik, kalau orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integritas, selamanya tidak mau berpolitik, ya nanti yang ada di sana adalah orang-orang yang tidak baik. Iya, betul. Itu loh. Itu makanya inilah yang mendorong saya pribadi. Akhirnya ketika Pak Wakil minta saya bergabung itu akhirnya saya bersedia. Ditanya seperti itu. Gitu ya. Ya ini kembali ke tadi Pak Prabowo. Selama ini itu kan Pak Prabowo itu kemudian dalam tanda kutip orang-orang yang tidak suka terhadap Pak Prabowo. Selalu Pak Prabowo itu seorang yang angker, yang dingin, yang ya tidak mencerminkan seorang pemimpin. Padahal ternyata Pak Prabowo nggak seperti itu ternyata sekarang ya. Menurut Pak Sri, kelebihan Pak Prabowo itu apa? Ya itu Pak Prabowo itu ya kelebihannya apa? Tidak punya rasa dendam. Ya sulit Pak itu. Dulu juga gitu. Kami juga bayangannya ketika saya orang luar, tapi kami tahu persis waktu itu ketika di media ya sosok seorang Prabowo itu bukan karena menantunya Pak Harto. Ya, tapi memang prestasinya juga luar biasa. Kemudian ya karakter beliau orang yang nggak tahu orangnya keras itu. Artinya kan dibalik sikap seperti itu adalah kelembutan hatinya tadi. Saya makanya itu setelah kita cermati, amati, apalagi setelah kami menjadi anak buahnya di Gerindra, semakin tahu sosok Pak Prabowo. Saya ingat persis loh, ketika Pilpres 2014, pasca Pilpres 2014, waktu itu kan ada KLB di Bogor, ya, kemudian luar biasa waktu itu. Waktu itu kan barusan Ahok yang dijadikan wakil gubernur dan dulu menjadi Gerindra, ya, barusan kan Ahok dulu mundur dari Gerindra. Waktu itu seluruh kader se-Indonesia ibaratnya kan marah terhadap Ahok. Pak Prabowo dalam pidatonya, oh jangan, kita nggak perlu, malah yang ngerem itu Pak Prabowo, nggak perlu, biarin aja. Nanti kan ada satu kalimat yang menurut saya sangat tajam ya,
ibarat orang Jawa, suatu saat kan kualat sendiri. Itu Pak Prabowo. Sama sekali kita ibaratnya marah betul waktu Pak Prabowo justru yang menenangkan kita. Ya, jangan. Istilahnya kalau kita dijolimi orang, kita harus baik dibalas dengan kebaikan. Selalu itu yang sampaikan Prabowo. Itu yang 2014. 2019 kemarin kan juga gitu. 2019 kemarin kan ibaratnya kita benar-benar marah dengan pihak sebelah, tapi justru Pak Prabowo bagaimana meyakinkan kita. Dan kita baru mungkin ya sempat emosional, kita jengkel, gelo ketika akhirnya Bapak bergabung, ya kan. Tapi setelah kita resapi perjalanan waktu, oh ya ternyata satu kalimat yang disampaikan beliau, ya bagaimana istilahnya itu kita ya jangan sampai negara terpecah belah. Bayangkan kalau kemarin 01, 02 pendukungnya masih berantem terus, kemudian Pak Prabowo kita oposisi, semakin eskalasi politik semakin panas. Tapi begitu Pak Prabowo bergabung, kan menjadi adem, akhirnya tenang, dan beliau yang luar biasa ketika menjadi kabinet Pak Jokowi bekerja secara maksimal. Kemarin orang salah paham, dibully yang nggak paham. Ya kan, ketika menyiapkan alutsista 1.700 triliun itu bayangannya dikira setahun kemudian mau dimaling, mau dikorupsi. Tapi seperti itu, bahkan setelah tahu, pakar pun ketika yang tahu bahwa nilai segitu sangat kecil bagi kedaulatan bangsa. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara yang yang sudah maju sampai 600 triliun per tahun. Betul. Ya itulah memang kadang Pak Prabowo di situ kemudian menjelaskan kemarin itu bahwa angka segitu untuk pertahanan, dan juga dengan adanya sekarang Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sekarang juga kayaknya mafia itu kemudian pada ketakutan sekarang Pak ya wajar itu. Mungkin yang kemarin biasanya istilahnya orang Jawa bilang keceh ya kan. Sekarang susah dengan Pak Prabowo pengen menetapkan ya. Tapi kemarin dengan penjelasan Pak Prabowo itu saya kira semua orang sekarang sudah paham lah. Dan itu tujuannya untuk kebaikan, dan nilai segitu tuh bukan berarti setahun 2 tahun. Jangka waktu 2-5 tahun ke depan sudah dipikirkan. Ya, ini contoh seperti itu. Ya, Pak Sri, saya tertarik dengan apa yang menjadi tadi bahwa panjenengan itu ternyata seorang politisi yang mengedepankan pola pikir yang realistis, kemudian jenengan itu membawa slogan yang ini fenomenal Pak, yaitu berkaitan dengan melawan politik wani piro. Kalau kita lihat di daerah-daerah Pak, ngeri Pak, pilkada, pilek itu ngeri Pak. Masyarakat ini dididik dengan politik uang, politik wani piro. Nah ini memang perlu digembar-gemburkan panjenengan Pak, agar supaya masyarakat ini gini ya, bahwa background saya dulu sebelum berpolitik itu kan saya itu kan hampir selama hidup saya menjadi jurnalis itu sebagai penyelenggara pemilu Mas. Saya mengawali dari Panwas Kota Semarang. Ketika pilkada secara langsung pertama kali di Indonesia dan pilpres langsung di Indonesia 2004-2005, itu saya menjadi ketua Panwas Kota Semarang. Kemudian Pilgub Jawa Tengah di tahun 2008 ketika terpilih Pak Bibit Waluyo, ketua Panwas Jawa Tengah itu Srianto Saputro. Sehingga saya sedikit banyak tahu regulasi pragmatisme yang jangan sampaikan tadi terkait dengan kapitalis kaitannya dengan pemilu itu sebenarnya dimulai dari regulasi sendiri. Pilpres 2004, pilkada 2005 dulu kan lewat Dewan, Pilpres dulu lewat MPR, kemudian kalau Pileg itu 2009 gara-gara ada keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem suara terbanyak di Pileg, otomatis pertarungan menjadi seru, sehingga kapitalis yang terjadi. Kalau saya selalu di berbagai kesempatan saya menyimpulkan sebenarnya demokrasi kita itu kemajuan pasca reformasi. Ya mungkin dulu di Orde Baru dinilai otoriter, mungkin sistemnya kurang pas, kemudian muncullah reformasi.
Reformasi karena menjadi saksi sejarah saya. Ketika sidang umum MPR 99 terpilihnya Gus Dur, itu saya yang mengkoordinir liputan Suara Merdeka di Senayan. 2001 ketika pelengseran Gus Dur pun saya ada di Senayan, saya mengkoordinir liputan di sana. Sehingga dari regulasi inilah yang menjadi imbas akhirnya terjadi sebuah demokrasi yang kapitalis. Ya mohon maaf, seorang caleg kabupaten ya ketika nyalek kalau tidak punya duit 1 miliar lebih mungkin tidak terpilih, betul kan? Saya juga heran, ada yang kabupaten kok sampai habis 2 miliar, 3 miliar, provinsi habis 4 miliar. Saya waktu itu ya nyuwun sewu, background saya tadi, karena dulu saya itu ketika diminta Pak Wakil nyalek itu, jawaban istri saya itu apa? Silahkan, tapi ojo ngentekke bondo meneh. Sudah dikunci dulu, sehingga saya harus berjibaku dengan modal sangat terbatas. Makanya saya tadi kami sampaikan, oh ya, apa iya sih bahwa semuanya harus pakai duit? Ya duit penting, tetapi tidak segalanya. Akan saya buktikan. Sehingga waktu itu saya tuh Mas, ya, dapil saya jauh. Dulu belum ada tol. Saya kalau keliling ketika ada teman, saya punya sahabat namanya Mas Sugir yang sekarang menjadi TA Komisi C itu, menemani saya, nyopiri saya, tetapi dalam perjalanan baru 3 bulan kalau nggak salah istrinya sakit, sudah saya suruh konsentrasi ngurus istrinya walaupun akhirnya meninggal. Sehingga akhirnya ketika saya duit saya cekak, saya nyopir sendiri Pak, keliling sejauh itu. Saya sampai waktu itu kampanye itu setahun. Nah kemarin kan sudah direvisi jadi setengah tahun untuk pileg. Setahun muter dengan dana sangat terbatas. Akhirnya saya apa? Saya harus membangun jaringan. Waktu itu posisi politik saya belum kuat Mas, ya. Kalau yang di 2019 kemarin kan saya sudah menjadi sekretaris, ya. Duluan belum, pendatang baru. Bagaimana saya keliling? Akhirnya kebetulan saya punya modal. Modal saya itu apa? Dalam hal orasi. Bagaimana saya meyakinkan apa itu Partai Gerindra? Bagaimana saya mengenal siapa itu Prabowo Subianto? Nah dari situlah ada hikmah. Caleg-caleg itu senang kalau saya datang. Ya mohon maaf, mungkin ada caleg mau bicara di depan audien aja gelagapan, udah gobios. Akhirnya mereka berebut pengen datangkan saya yang menyampaikan orasi. Itu saya muter. Kebetulan ya semua itu mungkin serba kebetulan juga. Saya kan ketika menjadi ketua Panwas Jawa Tengah, otomatis saya membuat SK seluruh Panwas Cam se-Jawa Tengah. Di antaranya otomatis dapil saya. Ya sahabat-sahabat lama, teman-teman wartawan yang kenal saya, kita komunikasikan. Ya itu Pak. Sehingga ya waktu itu Bang benar-benar dengan segala keterbatasan saya, tapi saya rajin turun ke bawah. Sehingga inilah yang membawa berkah. Ya sebenarnya ini kan memang sangat ironi ketika pemilu yang seharusnya itu memilih wakil rakyat, memilih gubernur, memilih presiden, kemudian memilih wali kota, bahkan di desa juga pemilu kades itu menggunakan cara-cara yang sebenarnya tidak mendidik, Pak. Ya ini memang butuh proses, bahwa proses. Kalau saya kenapa saya katakan demokrasi di Indonesia itu kemajuan, mestinya pola pilihan langsung seperti itu, pilihan suara terbanyak itu baru ideal kalau rakyat sudah sejahtera, ya. Dia sudah nggak mikir amplop, benar-benar milih calon pemimpin itu yang benar-benar punya kapabilitas. Ya memang ada plus minusnya, Mas. Dulu ketika misalnya pilihan bupati itu ketika dipilih oleh DPRD, ya mungkin hanya bisa kong kali kong di internal anggota dewan, termasuk mungkin partai yang paling banyak suaranya, sehingga mohon maaf ini ya dibandingkan pasca reformasi sudah ada perbaikan. Contoh misalnya di tahun reformasi 98 kan, 98, 99 pemilu, pasca 99 pilihan bupati wali kota tahun 2000 kan lewat dewan. Ya di Jawa Tengah tidak usah jauh-jauh dari Semarang. Dulu ya mohon maaf yang terpilih menjadi bupati ya kapasitasnya, kapabilitasnya
sangat-sangat diragukan. Kurang sih. Iya. Karena yang memilih hanya. Iya, ada seorang bupati pidato, bapak dua, ibu dua yang saya hormati. Dan ini benar itu terjadi, Mas. Sehingga kemudian undang-undang pemilu direvisi, ya, direvisi. Cuma ketika hari ini ya semuanya serba suara terbanyak. Ini juga makanya berimplikasi pada tadi kualitas pemilu yang diragukan. Hanya mengejar misalnya tingkat partisipasi tinggi, itu juga bukan jaminan. Di Amerika, negara yang sudah maju, ya rakyatnya sudah maju, sejahteraannya rakyat sudah sejahtera, ya partisipasi pemilihan presiden itu mungkin kadang 50% nggak ada, nggak apa-apa. Tapi mereka yang milih kan benar-benar orang yang pengen tahu kapasitas seorang presiden. Gubernur juga demikian. Tapi kalau kita ini, wah, kos politiknya luar biasa, ini sangat-sangat. Ini yang istilahnya, makanya saya membuat buku Melawan Politik Wani Piro. Ini harapan saya juga menjadi referensi teman-teman, bahwa tidak semuanya selalu pakai duit banyak. Kemarin di 2019, Mas, kebetulan saya sudah nggak sempat yang namanya kampanye, terutama Pak Ketua sama saya. Setiap hari saya ngurusi Pilpres, ngurusi partai, khususnya saya. Saat ini ngurusi STTP. Kalau Pak Prabowo mau ke Jawa Tengah, apalagi Sandiaga Uno. Kalau Mas Sandi ke Jawa Tengah, Pak Ketua selalu menugaskan saya yang dampingi keliling. Padahal sehari kadang berapa 15 titik. Udah nggak sempat kampanye. Tapi alhamdulillah selama 5 tahun saya merawat konstituen, kemudian jaringan kami di partai juga semakin kuat. Ibaratnya kemarin saya tidak datang pun mesin sudah bergerak. Itu lebih ringan lagi kalau yang 19 kemarin. Baik, Pak Sri. Pak Sri, sudahkah panjenengan sebagai wakil rakyat merasa mewakili rakyat, Pak? Ya tentunya belum, saya katakan belum bisa optimal, ya, belum bisa maksimal. Karena apa? Obsesi kita, keinginan saya pribadi, pengennya ya misalnya ya memikirkan aspirasi itu merata di 3 kabupaten. Tapi kan kami diikat oleh aturan, satu. Dua, juga terikat oleh keterbatasan. Alokasi kuota yang hak saya kan ya nggak bisa keseluruhan. Tapi setidaknya saya selalu berusaha semaksimal mungkin, karena tagline saya, Mas, dari kampanye pertama, nyalek pertama sampai kedua sampai hari ini saya itu konsisten. Apa itu? Kritis dan aspiratif. Itu ya, kritis karena saya merasa punya background ya sebagai jurnalis. Ketika saya menjadi jurnalis saya juga sangat kritis. Ketika menjadi wakil rakyat pun saya juga berusaha untuk kritis. Dan itu yang saya lakukan sejak saya dilantik 2014. Sehingga alhamdulillah, ya mohon maaf ya, setidaknya mewarnai Gerindra selama saya bergabung di Gerindra. Ya, saya punya kapasitas, ini yang selalu saya tekankan. Aspiratif tentunya sudah menjadi kewajiban ketika disumpah. Sumpah jabatan pertama akan memperjuangkan aspirasi di dapilnya. Otomatis ini sudah menjadi kewajiban bagi saya. Pak Sri, mungkin di samping jenengan itu punya kapasitas, Pak. Mungkin karena penampilan jenengan itu keren, Pak. Bahkan menurut saya, Pak, Pak Sri ini Bang Kumis, walaupun saya ini Bang Kumis, kalah ya, kalah sama Pak Sri. Jadi bahaya nih. Ya kan juga, ya kan. Dari dulu saya seperti ini ya. Dari dulu saya seperti ini, bahwa bagaimana ya dulu ketika wartawan ketika saya liputan saya di gubernuran di sini. Waktu itu kan wartawan kan identik dengan waktu itu pasti pakai jaket, rompi, kaosan, mungkin seperti itu, karena wartawan kan bebas ya. Tapi alhamdulillah mungkin kalian minum, Pak. Ya. Saya tuh nggak pernah yang namanya saya pakai kaos. Karena saya menyesuaikan liputan saya di sebuah instansi, tentu saya juga pakai yang rapi. Itu contoh-contoh, sehingga bagaimana soal penampilan itu istilahnya ajining roko gumantung ono busono, katanya orang bijak waktu itu. Sehingga itu saya menyesuaikan. Ketika santai ya santai. Karena ini mau ketemu Bang Kumis ya saya santai nih, pakai celana jeans, pakai jaket. Tetapi ketika saya misalnya harus rapat ya, rapat yang lebih serius, ketika partai, karena partai saya juga bagaimana kostum menyesuaikan. Ini yang saya lakukan. Iya. Pak Sri, saya mau sedikit tanya berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang selama ini
sudah hampir 2 tahun ya Pak, melanda Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Ya. Ini akhir-akhir ini pasca Lebaran ini kan kemudian malah yang terpapar itu semakin meningkat Pak. Ya. Nah ini bagaimana? Apakah penanganan kasus COVID-19 ini memang belum tepat sasaran atau masyarakatnya yang justru malah kurang diajak kerjasama gitu? Ya. Ya gini Mas ya, yang pertama bahwa penduduk kita itu sangat-sangat besar ya. Begitu di Jawa Tengah saja 35 juta lebih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kemarin itu kan sudah merasa jenuh ya. Jenuh ketika awal Covid mungkin kita tertib, kita nggak pernah kemana-mana ya. Saya ingat persis ketika kami sama sekali tidak ada kunjungan, sampai-sampai saya waktu itu buat kegiatan supaya tidak jenuh, supaya berkeringat. Saya di rumah menanam tanaman macam-macam. Hidup-hidup saya ngecake ilmu saya dulu kuliah di pertanian ya. Saya buat hidroponik, kemudian melihara ikan itu. Kemudian seiring perjalanan waktu, lama-lama jenuh semuanya, sehingga aktivitas mulai menggeliat, mulai bergerak. Tetapi dalam perkembangan, ya ibaratnya itu memang saya melihat itu terus kemudian lost doll lah, ya kan? Itu kurang ketat, sehingga saya kadang juga heran kemarin sebelum Lebaran kemarin, ketika pasar-pasar rame, ya mal-mal rame, yang tidak boleh kan yang sekolah, ya kan? Tapi di mana-mana rame. Kemudian ketambah lagi kemarin Idul Fitri, ya ada hajatan bebas. Inilah yang kemarin sama-sama kita khawatirkan. Nah ini tren belakangan ini kok sepertinya semakin menakutkan. Ya sehingga ini saya kira apapun sekarang harus semakin diperketat. Pemerintah harus memperketat dimanapun, di mana sektor. Kalau memang ibaratnya perlu lockdown, ya harus di lockdown. Ya PPKM mikro misalnya itu harus ketati betul. Tapi kalau ini diloskan betul, ini semakin mengkhawatirkan. Non sewu Pak Sri. Tetapi kan dari satu sisi yang satu itu memang harus patuh protokol kesehatan atau prokes. Tapi di sisi lain Pak, masyarakat yang ekonomi kurang sejahtera ini kemudian kan harus cari makan Pak. Non sewu Pak, masyarakat itu ada yang sekarang ini masyarakat itu hari ini bekerja itu untuk makan besok, bahkan ada yang hari ini bekerja untuk makan hari ini. Kalau lockdown itu kan harus ada konsekuensinya. Gitu. Iya, maksud saya tadi lockdown bukan berarti total ya, bahwa inilah dilematis tadi persoalan problematika yang saya sampaikan. Sudah penduduknya padat, ekonomi masyarakat juga masih pas-pasan, ya, keuangan negara juga pas-pasan. Ini yang tiga hal ini yang semakin membuat semakin runyam, ya. Berbeda dengan negara yang kaya, ya. Mohon maaf seperti Cina itu. Dulu kan sumbernya dari sana, sekarang masih malah hebat luar biasa seperti itu, karena mereka bisa lockdown berbulan-bulan, iso ngeragati rakyatnya. Nah, kalau kita, ya mohon maaf di Jawa Tengah misalnya, kita APBD kita waktu itu 28 triliun, ya direfocusing 2,3 triliun untuk menangani COVID. Itu pun juga tidak terlalu ngefek. Ya tahun 2020, 2021 ini ada refocusing lagi. Sebenarnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi karena orang Jawa bilang yang diayai itu begitu banyaknya, sehingga tidak terlalu ngefek. Ini makanya cara-cara yang harus dilakukan kalau ketika keuangan kita terbatas, mau membantu masyarakat semuanya nggak mungkin. Yang bisa adalah sebuah pengetatan ya, dengan pengetatan protokol kesehatan itu tadi. Itu yang harus bisa dilakukan. Baik Pak Sri, ini di Jawa Tengah ini barusan kemarin ada berita heboh yaitu berkaitan dengan Pak Gubernur yang dianggap oleh PP-nya sendiri. Ya, itu katanya hanya di medsos saja, nggak begitu ngurusin apa sebagai gubernur, bahkan tidak sadar beliau adalah Gubernur Jawa Tengah sehingga dikritik oleh pimpinannya. Gimana Pak? Pak? Ya. Kalau kami, karena kami juga orang partai, tentunya tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai lain. Tapi kami, kalau saya sebagai anggota Dewan, selaku mitra kerja gubernur, ya harapan kami memang ini tanggung jawab kita berat ya, Jawa Tengah. Ayo, bahwa kita kerja secara tulus, ya bagaimana kita orientasinya adalah untuk rakyat, dalam arti ya melakukan tanggung jawab ini demi rakyat secara tulus, itu penting, tulus.
Ketika tulus itu berarti efeknya pada masyarakat. Karena kalau tidak tulus, kalau misalnya punya kepentingan tertentu itu repot. Tapi saya tidak menyimpulkan ya apakah tuh Pak Gubernur itu gubernur medsos atau itu urusan yang menilai karena rumah tangga orang lain. Tapi yang saya inginkan bahwa di sisa masa tugas ini Pak Ganjar ini tanggung jawab kita berat. Ya, tantangan kita berat, COVID seperti ini, anggaran kita juga sangat terbatas sehingga dibutuhkan kerja real, kerja serius, kerja yang tidak sekedar pencitraan. Itu yang saya sampaikan. Baik Pak Sri, jenengan itu dari mulai wartawan, kemudian menuju ke berlian. Nah, berikutnya Pak, yang namanya berpolitik ini kan tentu mencari kekuasaan secara konstitusi. Partai politik juga demikian. Nggak kira-kira berpikir ke arah Senayan, Pak? Ya gini Mas ya, kalau saya itu melangkah ya, termasuk di politik ini semuanya itu harus terukur, ya, tidak hanya mengedepankan emosional. Kalau soal pertanyaan apakah punya obsesi ke Senayan, ya tentunya. Tentunya saya merasa mampu ya, kapasitas saya sehingga nanti tentunya bisa memberi kontribusi untuk partai. Ya, kemudian di sisi lain kami juga ingin bahwa di antara teman-teman itu ada peningkatan ya, dari dulu kabupaten kemudian naik ke provinsi. Dari provinsi tentunya juga bagaimana bisa ke pusat. Tapi tentunya kami sadar yang pertama, ini partai. Kita kan petugas partai. Kalau ditugasi tentunya oke. Kalau enggak, mosok mau memaksakan. Itu contoh. Kemudian ada cerita kalau di dapil saya, dapil 4 DPR RI, dulu kan di 2014 itu ada namanya Mbak Rahayu Saraswati Joyadikusumo, putrinya Pak Hasyim Joyadikusumo. Misalnya nanti di 2024 beliau kembali nyalon di sana, ya nggak mungkin lah. Saya kemudian mau maju, kemudian saya berkompetisi. Lebih baik saya nyaman di provinsi. Itu yang pertama, faktor-faktor itu kan tentunya kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, kalau nanti memang partai menugaskan saya, mengizinkan saya, tentunya saya harus siap. Ya pasti mungkin pada pertanyaan duitmu piro kan itu loh. Tapi saya pengen menunjukkan bahwa duit penting, tapi bahwa tidak segalanya. Sehingga tentunya saya nanti misalnya, makanya mulai hari ini pun saat ini saya mempersiapkan. Ibaratnya itu saya mempersiapkan diri, ya obsesi saya, persiapan saya. Kalau ternyata karena kemarin kursi DPR RI kosong Mas, makanya saya tidak punya DPR RI, tidak ada tandem hari ini. Makanya saya memikirkan konstituen saya, memikirkan struktur saya di dapil saya. Ini saya seorang sendiri, hanya bersama DPRD kabupaten. Ya sama-sama capeknya sekalian saya. Ibaratnya sekarang saya sampai ranting aja saya verifikasi sendiri saya, sehingga saya siapkan betul ketika nanti ternyata saya ditugasi ambil pusat, sudah siap. Saya tidak ingin kemudian gedabikan, tapi bukan berarti saya hanya mengedepankan ambisius, hanya ambisius ngawur, ya nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya nanti partai akhirnya menugaskan saya, tentunya kami persiapkan diri. Dari sisi kapasitas insya Allah saya siap ya, dan insya Allah saya mampu untuk level pusat, karena dengan bekal saya sebagai jurnalis tadi ya, dengan ini kalau nanti kan juga menjadi kebanggaan Gerindra Jawa Tengah dari provinsi kemudian bisa melingkar ke Senayan. Jadi tentunya kan bagaimana kita bisa memperjuangkan aspirasi di Jawa Tengah. Iya, Pak Sri, biasanya seorang politisi itu kan selalu berhitung matematik. Kalau misalkan nyalek misalkan, itu memilih daerah-daerah yang memang basis partai tersebut atau partai yang mau tempat nyalek misalnya. Tapi Pak Sri ini berbeda, Pak. Jadi banyak yang berbeda dengan politisi yang lain gitu. Seperti halnya non sewu di dapil yang sekarang ini adalah dapil merah. Tapi jenengan malah masuk di sana dan jenengan menunjukkan bahwa jenengan mampu. Nah, ini hal yang baru, Pak. Gitu loh. Itu kiat-kiat itu strateginya seperti apa, Pak? Ya, benar bahwa memang dapil Solo Raya. Kalau di Jawa Tengah itu kan dapil neraka. Ibaratnya cari biting satu suara itu lebih berat dibanding di dapil lain dua biting mungkin. Ya, tapi karena kebetulan tadi saya sampaikan saya ditugasi di dapil sana, otomatis saya berkalkulasi. Dulu pasti saya
saya ketika pertama kali mau nyalek, ya, pertama kali apa Mas? Yang saya lakukan adalah menganalisa, ya, karena kebetulan saya dulu penyelenggara pemilu, sehingga data saya lengkap sekali. Karakter masyarakatnya seperti apa, saya pelajari sampai detail itu di dapil saya. Ya memang dapil sana berat sih, tapi ini sebuah tantangan. Termasuk ini tadi pertanyaan penjaringan kembali soal 2024. Misalnya saya di dapil sana, ini sebuah tantangan bagi saya. Cuma saya kebetulan di 2014 yang lalu sudah noto hati. Yang namanya pemilihan kan kemungkinan kan hanya dua, terpilih atau tidak. Saya sudah bersama teman-teman, ada yang di Gerindra sudah lama-lama seperti dulu Mas Heri, Pak Iskandar. Saya sampaikan kepada mereka bahwa nanti kalau saya tidak terpilih, saya tak fokus bantu Pak Wakil ngurusi partai. Kalau gitu los pikirannya, sehingga waktu itu tanpa beban saya. Sampai-sampai ya waktu itu tuh misalnya hari ini coblosan, sore habis maghrib itu saya dari data saya sudah tahu saya terpilih. Besok saya sudah pulang Semarang. Yang lain masih, mohon maaf, dapil lain kecuali waktu itu masih di Pujiatmoko sampai 2-3 hari belum tahu. Jadi yang lain ada yang sampai seminggu 2 minggu masih deg-degan. Gitu Mas. Sehingga nanti kalau misalnya 2024 saya ditugasi ke pusat ya misalnya seperti itu, saya pun juga akan mempersiapkan diri secara cermat, tidak ngawur, harus terukur betul, terukur dari semua sisi, ya termasuk dari sisi finansial pasti, nggak mungkin tanpa finansial, nggak mungkin, tapi bagaimana tepat sasaran, bagaimana kita bisa mengelola secara baik di lapangannya itu. Bahkan yang menarik, ketika saya dilantik Mas 2014. Dulu kan ada image ya, komisi basah, komisi kering, ya kan? Kemudian saya waktu itu sebelum saya jauh-jauh sudah matur Pak Wakil. Pak Wakil, dulu kan komisi yang dihindari itu komisi A. Ya, komisi A itu ibaratnya komisi air mata. Komisi kering. Ya, kalau yang komisi basah itu komisi C, komisi mata air. Ya, saya jauh-jauh sudah minta Pak Wakil, Pak nanti saya komisi A, anggota nggak apa-apa, karena saya merasa kapasitas saya pas, saya jurnalis di pemerintahan, di bidang hukum, bidang politik kan komisi A. Wah, itu komisi A. Kemudian di pertengahan masa jabatan saya waktu itu Bu Hartini, Sri Hartini kan wakil ketua komisi C. Dia kan nyalon bupati Kudus, otomatis mundur. Pak Wakil lagi-lagi bilang ke saya, Mas iki Hartini mundur, gantinya wakil ketua komisi C Mas Rio. Ya karena saya sekretaris kan. Apa jawaban saya? Bah matur nuwun. Kepercayaannya, amanahnya, tapi ini tugas partai sangat berat. Mau Pilgub Jawa Tengah, mau verifikasi partai politik, ya, kemudian mau pileg. Kalau saya menjadi pimpinan komisi C waktu itu ya, itu kan mau bolos kunker nggak enak. Kalau saya di komisi A, mau tidak ikut kunker ngurusi partai nggak masalah. Akhirnya jabatan saya tolak. Sampai ada temen ya, kolega saya bilang, bos kok nggak diambil? Kan bisa untuk nyalak nanti. Enggak, saya tidak memikirkan materi. Nah itu di sekarang ketika saya menjadi wakil ketua komisi C hari ini di bawah kepemimpinan Pak Bambang Kusrianto, Pak Bambang Krebo, sekarang tidak ada lagi yang namanya komisi basah, komisi kering, dan saya bangga bisa berkontribusi karena 2014 Mas, dulu kan ada baru kencang-kencangnya KIH dan KMP, pemilihan ketua Pansus Tatib pertama kali itu kan voting dulu. Saya diajukan oleh KMP, KIH ngajukan sahabat saya Mas Bambang. Pilihan Mas, saya pemenangnya. Terpilih. Sehingga saya menjadi anggota Dewan masih baru memimpin Pansus Tatib. Apa kontribusi yang saya berikan waktu itu sampai hari ini? Karena saya dulu ketika liputan di DPRD itu kan tahu persis. Komisi A itu anggotanya paling 14 orang. Komisi C 24-25 orang. Sehingga gapnya itu ngeri. Makanya begitu ada kesempatan, saya punya kewenangan, saya dalam buat draft tatib itu saya masukkan klausul kita buat flat setiap komisi sampai hari ini. Alhamdulillah. 2014 sudah 19 setiap komisi, 2019 ini 23 setiap komisi. Saya bangga. Saya sebagai kader Gerindra bisa memperjuangkan itu, dan sekarang tidak ada lagi komisi basah, komisi kering. Semuanya dibahas
ketika misalnya ada saving anggaran di komisi-komisi lain, komisi saya naikkan pendapatan, ditarik ke Banggar untuk keperluan rakyat, untuk eksekutif apa, legislatif apa, ini yang terjadi. Ini Mas yang saya lakukan. Baik, hebat Pak Sri. Kemudian jenengan selaku orang nomor 2 ya Pak, sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah. Ya. Tentu tantangan untuk 2024 itu kan sangat ketat gitu ya. Bagaimana dengan strategi Pak Sri berkaitan dengan kemenangan Gerindra di Jawa Tengah? Ya tentunya tidak mungkin kita buka secara vulgar ya, tapi yang pasti bahwa saya sebagai sekretaris tentunya bagaimana saya bisa membantu Pak Ketua. Ya, tentunya sekretaris yang baik itu bagaimana bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Pak Ketua untuk kebaikan partai. Ya, bagaimana kita menerjemahkan, kemudian kita breakdown ya sesuai dengan tupoksi masing-masing, termasuk berinteraksi dengan fraksi, sehingga bagaimana yang saat-saat ini hari ini ya kami bersama Pak Ketua dan juga pengurus yang lain, yang utama adalah bagaimana kita penguatan struktur di bawah. Jangan lengah bahwa ini nanti sesuai keputusan MK, partai yang sudah punya wakil di Senayan kan tidak ada verifikasi faktual oleh KPU. Justru inilah menjadi tantangan kita bersama. Bahkan hari ini mestinya kita rapat DPD, tapi karena zona merah di Semarang kita tunda dulu, makanya kita gaungkan bagaimana penguatan struktur. Ini penting. Hingga kalau sudah struktur dan kita tidak perlu berpikir nanti apakah kita koalisi dengan partai A, partai B. Koalisi dengan siapapun, ya Pak Prabowo mau wakilnya siapapun di 2024, tapi di internal kita harus kuat. Utamanya ya kita pengen benar-benar nanti saksi di tiap TPS harus terisi secara real. Kita tidak ingin pengalaman pahit kemarin terulang kembali di 2024. Baik Pak Sri, untuk penyempurnaan struktural ini apakah sudah dimulai Pak? Oh sudah, DPC, PAC, sudah kami terus ya kami terus melakukan. Ya kebetulan kita itu partai kita itu kan kongres ya kemarin dari hasil KLB kemarin ADART kita yang terbaru bahwa kongres pertama itu diadakan nanti 2025. Otomatis sampai kurun waktu tersebut belum ada yang namanya musda, belum ada yang namanya mucap. Inilah justru malah enak bagi kita mau mengevaluasi ya, mau restrukturisasi DPC, PAC itu malah lebih gampang, fleksibel. Kita evaluasi terus Mas ya. Kita kira-kira DPC perlu penguatan, atau perlu ketua DPC diganti, ini terus kita lakukan. Dan hari-hari ini bahwa teman-teman DPC kita tugasi sampai tingkat bawah, bahkan sampai akhir tahun ini target kita pokoknya ranting harus tuntas se-Jawa Tengah. Itu. Sip. Baik Mbak Sri, kita sudah di ujung acara ini selesai. Terima kasih Pak Sri. Sebelum itu nanti saya akan minta closing statement, tapi sebelum itu juga saya mau tanya moto hidup Pak Insinyur Srianto Saputro, Magister Manajemen. Ya kebetulan saya itu punya moto yang sangat simpel ya. Sejak saya masih sekolah, kemudian saya kerja di media, sampai hari ini saya berpolitik, itu sampai hari ini tetap, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu dari dulu sampai hari ini konsisten sama, sehingga apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan, oleh lembaga, ya, oleh undang-undang, regulasi, kita laksanakan penuh dengan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab berarti serius, ya, karena kalau nggak serius ada implikasinya di kemudian hari, ya. Kemudian bagaimana kita berobsesi ke depan, selalu optimis, ya, selalu optimis, ya. Kemudian ketika ada kegagalan di kemudian hari itu untuk introspeksi, tapi kemudian jangan kemudian larut, ya. Makanya seperti saya ini, ya, don't look back. Jangan lihat ke belakang, tatap masa depan. Ya, itu yang tadi, masa depan. Kalau kemarin misalnya ada kegagalan, itu sebagai referensi, sebagai introspeksi kita bersama. Termasuk kita kemarin kita masih gagal mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Nah, inilah menjadi semangat kita, tanggung jawab kita bersama, sehingga utang kita yang belum terbayar adalah Pak Prabowo presiden 2024. Ini Mas yang kita gunakan. Iya.
Pak Sri, saya membayangkan ketika wakil rakyat seperti panjenengan semua, barangkali Indonesia ini cepat maju, Pak. Oh enggak lah, kami kan hanya bagian dari pion kecil. Saya kira banyak juga teman-teman yang punya kapasitas yang berlebih, dan kami di DPD Gerindra Jawa Tengah, baik di fraksi ini, kita itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita solid. Di antara kita pasti ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang tidak ada manusia sempurna. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saling mengisi, ya, saling mengisi sehingga nyaman. Ketika di Gerindra Jawa Tengah ini, walaupun Pak Ketua sibuk tidak di Semarang, tapi kita komunikasi terus. Kemudian informasi apapun kita bahas bersama, itu nyaman, Mas. Sehingga apa yang kami lakukan ini adalah sebuah kebersamaan. Sehingga apalah artinya seorang Srianto Saputro tanpa dukungan dari teman-teman yang lain. Saya kira itu. Iya, Pak Sri, saya mau melihat untuk kepengurusan DPD Gerindra Jawa Tengah itu beda dengan partai lain. Saya lihat kondisivitas antar pengurus DPC, DPD dan ke bawah itu PAC kelihatan itu sejuk, tidak ada saling counter, tidak saling menjatuhkan. Itu memang ada kiat-kiat untuk ya kebetulan itu, ya partai kita itu kan diuntungkan ya ada figur Pak Prabowo Subianto. Yang kedua tidak sekedar tegak lurus tapi garisnya komando. Ya. Kita sudah terlatih, tapi bukan berarti harus sekedar sendiko dawuh. Dan kami juga tidak ingin istilah kita yang misal di level Jawa Tengah itu kemudian disubio-subio yang di bawah, kemudian yang di bawah harus kemudian takut. Tapi bagaimana pola interaksi? Kami pun juga pengen dikritik, diberi masukan teman-teman. Jangan merasa yang lebih tinggi itu merasa super. Inilah kalau ibarat istilah orang Jawa itu falsafah nguwongake. Ini yang penting, bagaimana ngedepankan nguwongake orang, ya. Sehingga kalau semua merasa diwongke, itu merasa hadar beni. Akhirnya sama-sama punya tanggung jawab untuk membesarkan partai. Itu ya, alhamdulillah dengan partai kita yang baru berusia 13 tahun atas pejuangan Pak Prabowo ini, kita sekarang sudah menjadi partai terbesar kedua secara nasional. Makanya obsesi kita, ya, semangat kita bagaimana 2024 itu kita nanti di Jawa Tengah minimal harus menjadi partai kedua terbesar di Jawa Tengah. Amin. Baik, Pak Sri, saya terima kasih atas wawancara ini dan bersedia saya wawancarai dengan kami, Bang Kumis. Semoga apa yang menjadi cita-cita Pak Srianto akan tercapai. Amin. Sukses untuk. Salam sehat, Pak Sri. Salam sehat, ya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Bang Kumis, demikian tadi wawancara saya Bang Kumis dengan salah satu tokoh di Jawa Tengah, yaitu Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Tengah sekaligus pimpinan Komisi C fraksi Partai Gerindra, Bapak Insinyur Srianto Saputro, Magister Manajemen. Dan saya Bang Kumis, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.